Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, karena dengan iman yang meningkat maka ketakwaan kita juga akan meningkat. Pun hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah sebaik-baik bekal kita untuk perjalanan panjang kita, perjalanan yang tiada kesudahannya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya, yang adalah kita meneladaninya agar kelak kita bisa bertemu dengannya di telaganya, minum dari air telaganya, kemudian kita mendapatkan syafaatnya agar selamat dari neraka, masuk surga Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara rukun iman yang penting kita senantiasa mengimaninya, dan rukun iman ini sangat banyak ditekankan dalam agama kita, dan itu tidak ada dalam syariat-syariat sebelumnya, tidak ada rinciannya. Tetapi banyak sekali rinciannya dalam syariat agama kita, yakni iman kepada hari akhir. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwa hari kebangkitan itu adalah nyata. Kita harus mengimaninya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 87, di mana Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah berfirman, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian semuanya pada hari kiamat, hari yang tiada keraguan dalamnya. Dan adakah yang lebih benar, lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa betul-betul nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Karena Allah mengatakannya dengan penegasan, la yajma'annakum, benar-benar Dia akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Bahkan Allah mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka yang harus kita tanamkan pada diri kita tanamkan di benak kita bahwa nanti kita semuanya akan dikumpulkan di hadapan Rabb kita pada saat hari kiamat tiba. Allah juga berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 49 sampai 50. Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya manusia yang pertama sampai yang terakhir betul-betul akan dikumpulkan pada hari yang telah diketahui ketetapannya. Jadi para jamaah, jangan sampai kita memiliki sedikit keraguan saja bahwa nanti kita akan dibangkitkan, kita akan dikumpulkan. Jangan sampai pikiran-pikiran filsafat itu mengalahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan keimanan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin, surat yang banyak sekali kaum muslimin itu membacanya, pada ayat 79, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah Allah menyebutkan perkataan orang-orang kafir, bagaimana kami yang sudah berupa tulang belulang dan hancur,
kami akan dibangkitkan. Mereka mengatakan qala ma yuhyil idzama wa hiya ramim. Mereka orang kafir mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur, telah menyatu dengan tanah? Maka Allah merintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya yang akan menghidupkannya, tulang belulang yang telah hancur itu, yang akan menghidupkannya adalah yang pertama kali menciptakannya. Dan dia terhadap segala sesuatu maha pencipta, demikian juga maha mengetahui. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sama sekali pada diri kita tidak boleh terbersit pikiran bagaimana Allah akan menghidupkan kita. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh ada keraguan. Keimanan yang sempurna tanpa ada sedikit pun cacat keraguan. Jadi kita harus yakin, harus beriman bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah tidak cukup menanamkan keimanan dengan firman-firman-Nya kepada kita. Kita harus mengimani bahwa itu nanti akan terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Mengajak kita untuk berpikir dengan ayat-ayat kauniyahnya. Kemudian kita lihat ayat-ayat kauliyahnya. Kita melihat ayat-ayat kauliyahnya, kemudian melihat ayat-ayat kauniyahnya. Kita melihat Al-Qur'an, kemudian kita renungkan apa yang terjadi di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, mengambil pelajaran dari peristiwa hujan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 39. Surat Fussilat ayat 39. Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda keberadaan Allah, annaka tarol ardo khasyiatan. Engkau wahai Muhammad melihat tanah itu gersang. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat. Maka jika kami turunkan di atas tanah yang gersang itu, maka tanah yang gersang itu menjadi bergerak, kemudian dia subur. Jadi Allah SWT ngajak kita berpikir, melihat ciptaan Allah Ta'ala berupa air. Bagaimana air itu diturunkan dari langit. Air itu, hujan itu diturunkan dari langit. Kemudian tanah yang gersang, yang kita seringkali melihat dahulu sebelum adanya musim penghujan, kita lihat tanah-tanah itu gersang, rumput-rumput itu mati. Maka setelah lepas dari musim hujan, kita melihat semuanya menjadi hijau. Semuanya menjadi hijau. Bahkan sama sekali tidak ada intervensinya manusia. Kita lihat menjadi hijau. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kelanjutan ayat itu Allah ngajak kita berpikir. Allah ngajak kita berpikir. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang gersang itu, dialah akan menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian Allah mengatakan innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita diminta untuk melihat ayat-ayat kauniyah untuk meningkatkan, menguatkan iman kita kepada hari kiamat. Bahwa Allah SWT bisa menghidupkan tanah yang gersang, tanah yang sudah tandus, tidak ada tanaman, bahkan sampai buah-buahan. Hanya Allah turunkan hujan. Kemudian setelah Allah turunkan hujan beberapa saat, maka tanahnya menjadi hijau, kemudian keluar buahnya. Allah SWT ngajak kita berpikir, innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan tanah yang mati tandus tadi menjadi hijau, kemudian berbuah, betul-betul akan menghidupkan yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi seperti itulah nanti kita akan dibangkitkan. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang telah gersang. Demikian juga seperti itu nanti kita akan dibangkitkan. Bukan hanya pada surat Fussilat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5 sampai 7. Allah berfirman, "Wa tarol ardo hamidatan." Engkau wahai Muhammad melihat tanah itu dalam kondisi kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Dan jika kami menurunkan di atasnya air, maka tanah itu menjadi bergerak, kemudian subur, kemudian mengeluarkan tanaman-tanaman yang indah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat selanjutnya, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu
yang demikian itu karena Allah itu benar. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah dialah zat yang menghidupkan yang telah mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman pada ayat 7, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu betul-betul datang, tidak ada keraguan. Wa anna allaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Jadi pada ayat ini Allah sebelumnya menunjukkan ayat-ayat kauniyah, bagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang, kemudian menjadi subur, kemudian keluar buah tanaman, pohon yang indah. Kemudian Allah SWT gandengkan, sandingkan dengan keberadaan hari kiamat, bagaimana Allah Azza wa Jalla nanti akan menghidupkan hamba-hambanya. Allah SWT akan menghidupkan hamba-hambanya sebagaimana halnya Allah SWT menghidupkan tanah yang sebelumnya gersang. Oleh karena itu, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah pernah menyebutkan, seperti itu nanti manusia dikeluarkan dari kuburnya. Diawali dengan adanya Allah kirimkan hujan. Hujan itu nanti akan turun di atas bumi, di atas tanah. Kemudian setelah itu manusia akan keluar dari dalam tanah. Dan keluarnya mereka dari dalam tanah sebagaimana halnya keluarnya tanaman dari dalam tanah. Seperti itu nanti manusia akan keluar. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu seharusnya ketika kita merenungkan ayat-ayat seperti ini, maka sama sekali tidak boleh ada keraguan pada diri kita bagaimana nanti kita akan dibangkitkan. Nyata, kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Dan bagi Allah Azza wa Jalla itu teramat sangat mudah. Teramat sangat mudah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang mengawali penciptaan, kemudian dia mengembalikan, wa huwa ahwanu 'alaihi. Itu mudah bagi Allah. Sebelumnya diri kita tidak ada, saya tidak ada, para jamaah tidak ada. Orang tua kita dulu tidak juga punya pikiran saya nanti akan punya anak ini namanya. Kita pun juga ketika punya anak tidak punya pikiran anak saya laki-laki namanya ini. Tapi Allah mengadakan setelah sebelumnya tidak ada. Maka untuk mengembalikan lagi sangat mudah bagi Allah. Makanya Allah mengatakan tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Kemudian Allah kembalikan lagi. Kita yang sudah jadi tulang belulang, kita yang sudah menjadi tanah, kemudian dikembalikan lagi, wa huwa ahwanu 'alaihi. Itu teramat sangat mudah bagi Allah. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Milik Allah lah perumpamaan yang tertinggi di langit dan di bumi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada diri kita tidak boleh ada satupun keraguan bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Harus semakin yakin. Harus semakin yakin. Sehingga ketika kita semakin yakin, maka apa konsekuensinya yang kita lakukan untuk kehidupan akhir? Kehidupan yang sangat berat. Kehidupan mahsyar saja. Ketika kita berdiri di padang mahsyar, lamanya jauh lebih lama daripada kita berdiri mungkin semalaman di masjid ini untuk mendirikan sholat berjamaah. Masih lebih lama. Kita tidak duduk, sama sekali tidak bisa duduk. Kalaulah kita sholat 1 jam, 2 jam, tidak lebih lama dari yang nanti akan kita alami dalam kehidupan akhir. Sehingga ketika kita mengimani ini semuanya, maka terasa ringan bagi kita mendirikan sholat tarawih berjamaah. Terasa ringan bagi kita untuk mendirikan qiyamul lail. Terasa ringan bagi kita untuk puasa. Karena pada kehidupan mahsyar, matahari itu didekatkan sedekat-dekatnya. Sehingga manusia itu berkeringat. Dan keringatnya ada yang menenggelamkan dirinya, ada yang menenggelamkan tetangganya, tapi yang lainnya tidak. Kalaulah kita puasa pada hari ini dalam kondisi panas, masih tidak seberapa. Puasa dalam kondisi panas tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan mahsyar nanti ketika dia tiba. Oleh karena itu para jamaah, penting sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, hendaklah kita tingkatkan iman kita. Semakin iman kita ini meningkat, maka ketakwaan kita juga akan semakin meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepadanya, agar kita mendapatkan bekal yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, dan mendatangkan rahmat Allah untuk kita sehingga kita selamat dunia kita akhirat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.